Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 21 April 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patayasina, kita mulai dengan berita pertama. Lari dari tugas seorang anggota polisi di Seram bagian timur dipecat. Seorang anggota kepolisian Resor Polres Seram bagian timur bernama Brigadir Polisi Brigpol Irfan resmi dipecat secara tidak terhormat. Pemecatan terhadap Brigpol Irfan berlangsung dalam upacara pemberhentian tidak dengan hormat yang dipimpin langsung Kapolres Seram bagian timur AKBP Andre Sukendar di lapangan upacara Polres setempat Rabu 20 April 2022. Brigpol Irfan dipecat dengan tidak hormat berdasarkan keputusan Kapolda Maluku. Upacara PTDH itu dipimpin langsung oleh Kapolres Seram bagian timur. Brigpol Irfan tak menghadiri upacara tersebut sebagai gantinya. Fotonya dibawa oleh anggota yang lain. Kemudian upacara pemecatan itu ditandai dengan dicoretnya foto Brigpol Irfan oleh AKBP Andre Sukendar. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rum Hoirat menyatakan proses pemecatan terhadap Brigpol Irfan tersebut sudah melalui sidang kode etik Polri. Polda Maluku kata Rum akan tetap memberikan sanksi tegas kepada anggota yang melanggar kode etik kepolisian. Sebaliknya bagi anggota yang melaksanakan tugas dengan baik, penuh disiplin, dedikasi, dan loyalitas tinggi kepada institusi Polri diberikan reward atau penghargaan. Tribuners Polda Maluku akan tindak tegas Ibtu Thomas yang aniaya pegawai Alfamidi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Rum Hoirat, menyesalkan tindakan penganiayaan yang kembali dilakukan Ibtu Thomas Keliombar. Dia menegaskan pihaknya akan menindak tegas perwira polisi itu. Apalagi korban yang diketahui bernama Daud Manusama tersebut telah melaporkan kasus dugaan penganiayaan Ibtu Thomas Keliombar ke SPKT Polda Maluku. Agar bisa ditindak, katanya korban diminta jangan sampai mencabut laporan. Pasalnya ini bukan kali pertama Ibtu Thomas Keliombar melakukan penganiayaan kepada warga. Namun dia selalu lolos dari sidang kode etik oleh Propam Polda lantaran korban mencabut laporannya. Untuk itu kasus pemukulan yang ketiga ini bisa diproses hukum sampai selesai jika korban tidak mencabut laporan. Rum menuturkan apabila korban tidak mencabut laporan, sidang kode etik oleh Propam Polda bisa berjalan, sehingga oknum polisi tersebut bisa mendapatkan hukuman, entah penundaan pangkat atau pemecatan. Ini kan dia sudah 2 kali dalam 1 tahun ini sudah 2 kali melakukan pemukulan. Maksudnya dalam undang-undang polisi kan itu kan bisa dipecat Pak ya. Itu gimana? Jadi begini, yang bersangkutan kan melakukan tindak pidana ya. Sebelumnya juga sudah pernah melakukan tindak pidana, kemudian pernah diproses dan sudah menjalani hukuman pidana pun sudah. Kemarin juga ada kasus yang beliau juga melakukan tindak pidana pemukulan. Namun pada akhirnya itu antara pelapor dan terlapor ini berdamai sehingga tidak dilakukan proses. Kali ini juga yang bersangkutan kembali melakukan pemukulan. Tentunya ini sangat tergantung dengan si korban. Kita berharap korban, yang jelasnya korban sudah melaporkan itu ke Polda dan sementara saat ini diproses. Kita berharap agar korban tetap konsekuen dan tidak akan mencabut kembali laporannya. Dan bagi kami anggota yang bersalah tidak mungkin akan kami lindungi, pasti kami akan proses. Selanjutnya, Tribuners polisi langsung buang 250 liter sopi hasil sitaan di Wai dan Pulau Haruku.
Kepolisian gencar menggelar razia minuman keras di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dalam kegiatan itu, polisi berhasil menyita 205 liter sopi di dua lokasi yang berbeda, yakni di Desa Hulaluyu, Pulau Haruku, Maluku Tengah, serta di Jalan Raya Sektor Efrata, Negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Demikian disampaikan Kasih Humas Polresta Pulau Ambon Ibda Moyo Utomo kepada tribunambon.com Kamis 21 April 2022. Di Hulaluyu, sopi sebanyak 105 liter tersebut disita dari rumah warga pada Rabu kemarin. Kemudian ratusan liter sopi ini langsung dimusnahkan di tempat. Sedangkan 100 liter sopi lainnya hasil razia polisi di Negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis pagi. Sopi tersebut ditemukan di barang bawaan penumpang pada mobil bus lintas seram tanpa ada pemiliknya. Setelah disita dari bus lintas seram, puluhan liter sopi itu diamankan di kantor Polsek Salahutu. Berapa hari ini? Untuk dalam 2 hari ini, Polsek Haruku dan Polsek Salahutu telah menyita dan memusnahkan sekitar 205 liter, di mana jumlah ini terdapat di Polsek Haruku yang telah ditemukan di rumah warga di Negeri Hulaluyu. Di situ dipimpin oleh Wakapolsek telah melakukan razia dan ditemukan sejenis minuman tradisional yaitu sopi sebanyak 105 liter. Itu ditemukan beberapa rumah. Kemudian di situ juga barang buktinya langsung dimusnahkan. Yang hari berikutnya yang sekarang itu Polsek Salahutu melakukan razia dan mendapatkan sopi sebanyak 100 liter. Kemudian barang buktinya diamankan di Polsek. Hari kedua pasar murah di Ambon sepi pengunjung. Warga sebut harganya tidak murah. Memasuki hari kedua pasar murah yang berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Ambon terpantau sepi pengunjung. Pantauan tribunambon.com Kamis 21 April 2022 sekitar pukul 1 siang hari, belasan gerai yang dibuka distributor tersebut lenggang. Hanya 1 atau 2 orang warga saja yang datang untuk melihat-lihat. Salah satu pengunjung, Dian, mengatakan pasar murah ini tidak menjadi spot idola warga karena harganya nyaris mirip di toko lain. Selain itu, harga komoditi telur yang dijajakan juga menurutnya hanya berbeda Rp1.000 hingga Rp2.000 saja. Padahal saat pembukaan Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan harga sembako di pasar murah ini miring hingga 50% dari normal. Ia berharap kedepannya pemerintah bisa membuka pasar murah yang memang menyediakan sembako dengan harga terjangkau. Pasalnya tujuan diadakannya pasar murah guna membantu masyarakat di tengah Ramadan dan jelang Lebaran nanti. Milad ke-20 Sadia Uluputi minta PKS terus perbaiki performa sebagai partai politik. Partai Keadilan Sejahtera PKS Provinsi Maluku merayakan hari ulang tahun atau Milad ke-20, Rabu 20 April 2022.
Anggota DPR RI fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku, Sadia Uluputi mengatakan performa PKS sebagai partai politik harus terus diperbaiki. Kata dia, masukan atau persoalan dari masyarakat harus segera dijawab untuk direalisasikan. Misalnya berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di Maluku menjadi catatan penting bagi PKS. Karena Maluku memiliki sumber daya alam yang mumpuni, sehingga harus dikembangkan oleh masyarakat Maluku sendiri. Jadi hari ini PKS berusia 20 tahun ya. Harapannya memperbaiki lagi performanya ya. Performa sebagai partai politik yang harus bisa membawa satu lokomotif ya, lokomotif sesuai dengan visi yang sudah ditorehkan dalam muswilnya ataupun muskar, sehingga seluruh program-program yang direncanakan yang berbasis masukan-masukan dari bawah ya, dari masyarakat, itu bisa terimplementasikan, terrealisasikan, dan dari waktu ke waktu bisa menjawab berbagai persoalan-persoalan masyarakat ya, sesuai dengan tagline PKS Pelayan Rakyat. Kemudian juga harapan yang besar adalah bagaimana PKS juga membawa narasi perubahan ini untuk semua segmentasi masyarakat ya. Jadi dalam tampilan yang di usianya 20 tahun kan ada beberapa tagline yang diangkat, yaitu soal transformasi dan kolaborasi ya. Nah, dalam tema besar transformasi dan kolaborasi ini sesungguhnya telah memberikan satu. Jangan lupa. Kenapa? Seperti Manawawi bilang, kalaupun tidak ada doa yang kita punya. Melihat keseruan Maluku Festival Ramadan 2022, tradisi panggil sahur dilombakan bikin makin ramai. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh rahmah dan ampunan. Berbagai kegiatan yang bisa diisi agar Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terbaik bagi kita. Di Maluku misalnya menghiasi bulan suci ini dengan menyelenggarakan lomba semarak Ramadan, yakni dengan diadakannya Maluku Festival Ramadan Mafera 2022. Di festival ini tradisi panggil sahur atau panggil sahur jadi ajang perlombaan. Puluhan peserta lomba dari masing-masing kota dan kabupaten di Maluku ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut. Perlombaan yang berlangsung sejak 17 April 2022 lalu ini, keseruannya masih terasa pada malam Ramadan ke-18, Rabu 20 April 2022. Pantauan tribunambon.com di lokasi ratusan warga kota Ambon memadati bagian depan Tribun Lapangan Merdeka yang berhadapan langsung dengan panggung hiburan. Mereka menjagokan masing-masing peserta lomba dendang sahur. Kreativitas cara membangunkan sahur dengan nyanyian-nyanyian pun diadu dalam kegiatan tersebut. Masing-masing kelompok peserta tampil dengan lagu nyanyian sahur andalannya. Mulai dari lagu ciptaan penyanyi religi kenamaan Opik dengan judul Ramadan Tiba, hingga lagu-lagu karangan masing-masing kelompok peserta itu. Meski lapangan becek karena hujan, para penonton pun tampak riuh dengan penampilan masing-masing peserta. Sebagian di antara mereka terlihat sibuk mengabadikan momen 1 tahun sekali itu. Bahkan menurut salah satu pengunjung, Aprilia, menyaksikan lomba dendang sahur membuat rasa kantuk hilang dan mengembalikan suasana Ramadan yang telah hilang karena pandemi 2 tahun kebelakang. Saking ramainya, Jalan Slamet Riyadi yang tepat di depan Monumen Gong Perdamaian Dunia pun sempat macet lantaran banyak pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di bibir jalan. Diketahui Mafera sendiri akan dihelat hingga 25 April 2022 nanti. Sejumlah artis ibu kota akan dihadirkan untuk menjawab kebutuhan hiburan masyarakat kota musik dunia ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 21 April 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan selamat menantikan waktu berbuka Tribuners. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.